apa nih naik lagi bang? Iya, ini temamu ganti-ganti mulu. Oh iya iya harus lah. Oh harus. Tuh kayak gimana tuh Kemarin tanggapi tuh? Yesus, kemarin Yesus bukan Tuhan, sekarang iblis pahlawan penyaliban, ya kan? Makanya banyak aneh-aneh gitu. Hmm. Banyak yang Kemarin aneh. kamu kata, dengar dulu, Ustadku. Hmm, Kemarin kamu sebutin Yesus bukan Tuhan, oke saya akui Yesus itu memang bukan Tuhan, hmm, ya, bukan Allah, ya. hmm. Kemarin kamu suruh aku belajar, oke saya pelajari. Oh, Nah, ini sekarang terus? aku bingung juga nih dengan tema yang kebawa malam nih. Nah, iblis pahlawan. Iya iya iya. Hmm. Ini kira-kira gimana nih, Ustaz? Bisa nanya kan? Oke. Ini bang ya diambil dari Yohanes 13 nomor 2. Nih, Yohanes berapa? nih. Ya. Nah, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Terus? Nah, jadi awalnya penyalipan itu karena bisikan iblis kepada Yudas gitu. Iblis merencanakan sesuatu bersama Yudas sampai iblis merasuki Yudas gitu. Jadi ini bertentangan dengan, kalau Kristen bertentangan dengan tita kedua ya. Kalau orang Kristen gak tahu penyalipan itu atas dasar apa kan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ceritanya ya di Lukas 22 nih bang nomor 3 ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi iblis menjalankan Yudas dengan rencananya mengkhianati Yesus agar Yesus disalib. Ya benar. Nah, sedangkan penyalipan itu adalah penebusan dosa bagi Kristen, betul? Betul. Jadi menurut abang ya iblis ini sama Yudas berjasa dalam penebusan dosa gitu. Mereka itu kan menjual Yesus, menjual Iya. Yesus. Lah, apa Kan ada hubungannya andilnya gitu. Apa hubungannya dengan kata-kata mereka yang nyalipkan Yesus kan memang para iblis, Ustaz. Kan ada andil mereka gitu. Akar permasalahannya itu dari mereka gitu. Iya, memang semua dosa itu, akar permasalahan dosa itu ya yang dari iblis, Pak. Makanya iblis ini merencanakan penyalipan itu berarti dia mendukung penebusan dosa, berarti itu bang, gitu loh. Ya kalau nggak ada iblis nggak ada dosa loh, Ustaz. Nggak ada iblis, nggak ada dosa. Ya toh? Terus gimana? Iblisnya ini berjasa atau tidak gitu loh bang? Yang dengan kondisi yang kamu ngomong, bukan narasi yang kamu bawakan, iya. Secara iya, logikanya iya, saya akui. Ya di situ. Kan di sini kan iblis itu berperan, memang menyalibkan Yesus. Namanya iblis berdosa toh. Ya kalaunya iblis kan kita tahu buruk-buruk semua kan gitu ya, menyesatkan kan itu iblis. Tapi saya agak heran dengan iblis kali ini gitu. Kok dia merencanakan menebus dosa manusia gitu? Yang kalau di kitab tuh, Ustaz, yang menebus dosa itu bukan iblis, Yesus. 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 Kira-kira bang, kalau tanpa iblis dan Yudas, kira-kira penebusan dosa tetap terjadi nggak? Ya enggak. Enggak. Berarti kuat kali bang, ya. Kuat kali andil Yudas sama iblis berarti. Kan gitu ya. Makanya bikin saya heran di situnya bang.
Eh, Makanya iblis ini sama Yudas ini pahlawan atau kayak gimana gitu? Hah? Kalau gini tuh, aku tetap aja ya, istilahnya mengatakan kurang paham juga ya. Mm. Cuma tema yang kau bawa malam ini memang mulai tadi aku nonton sebenarnya nggak mau naik. Cumanya saya bahas-bahas ini tema yang kau bawa ini, iblis pahlawan penyalib ini baru saya dengar. Iya 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 iya. Kan gitu. Kemarin Ustaz mengatakan Yesus bukan Tuhan, oke saya akui. Memang Yesus bukan Tuhan ya. Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah ya, oke saya akui itu. Eh, Cuman ini aja sekarang tema yang malamnya aku buat bingung. Ya itu, makanya saya pertanyakan apakah iblis itu pahlawan gitu dalam penyalipan karena dia yang merencanakan gitu, Bang. Di sini bukan iblis pahlawan, toh dia kan yang merencanakan. Eh, Coba kalau Yang nggak dari rencana iblis nggak ada penyalipan, Bang. Ya nggak ada. Iya makanya ada jasanya berarti itu iblis. Kan gitu. Makanya saya diskusikan gitu. Gimana ya Ustaz? Ya mungkin Ustaz udah tahu aku lah. Ya iya. Kurang apa ya? Takut ngomong kayak gini di Komal Tat, karena yang takutnya nanti aku kena serang lagi dengan teman-teman aku. Ya udah Bang, cari aman aja lah. Ya, cuman ya gini aja Ustaz. Kalau ini tema yang kau buat malam ini aku kurang setuju lah, tapi dengan Kurang tema yang kau buat setuju. kemarin, Ah, ya, dengan tema yang kau buat kemarin, Yesus bukan Tuhan. Ya, saya sudah dapat dalil-dalilnya semua memang Yesus bukan Tuhan. Oke. Ya. Kalau yang ini Bang sebenarnya bukan saya yang bikin judul. Ini netizen yang bikin judul sebenarnya. Ini rekomendasi dari penonton sebenarnya judul ini. Gitu iya serius saya pun nggak tahu asal mulanya. Malah gini Ustaz, ini rum-rum kamu kok malah yang bukan Kadang-kadang gini Bang, ya rekomendasi dari netizen juga saya dengarkan. Masa saya sombong kali sama penonton nggak kan? Gitu. Tapi nanti kan kita berubah-ubah juga ya, nggak mau nonton itu aja judulnya. Saya ini bukan edis yang bahas rob mati-mati rob gitu. Saya banyak Kalau edis, pembahasan Pak, luas ini ya. gitu. ini ya saya ungkapin ya. Kalau Edis bahas-bahas rob itu tadi, kemarin kan udah saya katakan, kalau Edis itu nggak tahu apa-apa yang sebenarnya walaupun kami sama Kristen, dia itu yang cari cuan. Hmm. Ya, kalau emang dia itu memang betul seorang murid Yesus, karena ada di Alkitab mengatakan, ya, barang siapa mengikuti aku bagaikan gembala di tengah-tengah serigala. Hmm. Nah, dia diajak diskusi dengan baik datang ke Indonesia nggak berani. Gimana ceritanya jadi pengikut Yesus? Ya itu, tapi nangis-nangis di luar negeri. Kemana kau Tuhan katanya? Aneh kan? Bayangkan Edis dicampakkan. Waduh, sedih kali dia Bang. Tuh ada pitinya ya teman-teman. Gini loh. Kalau aku gini loh, waktu sesama Kristen ya, yang gini sekarang gini aja. Kalau yang benar kita benarin, kalau yang salah kita salahnya. Betul. Setiap ucapan Edis tuh, menurut saya dia itu ngadu domba. Ya, jadi buat teman-teman saya yang Kristiani, ya, jangan termakan kata-kata oleh Edis. Karena gini loh, yang ada di kata minum air unta, minum kencing unta, yang ini, yang itu, kita simak dengan baik. Kita punya pikiran, kita punya logika. Kalau kita sebagai umat Kristen, ya, itu harus berani. Contoh kayak aku kemarin di Bunda di Uniripa ya. Saya nyatakan Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah. Saya nyatakan. Saya punya istilahnya data yang valid, yang betul-betul saya punya. Itu saya dapat. Nah, tapi ketika contoh aku naik ke room Edis kemarin tuh, saya katakan, Edis, Yesus Tuhan apa enggak? Dia katakan enggak, tapi di PTD yang lain dikatakan dia Yesus Tuhan. Jadi dia itu pendusta.
Pendusta. Iya. Betul bang, betul. Sepakat saya bang, sepakat. Kemarin kan dia masuk ke tempat saya langsung saya cecar juga tuh pakai video itu. Ada debat saya dengan dia, lihat aja bang di YouTube tuh. Gak ngaku dia, beda penjelasannya. Iya, aku kemarin kan lihat PT dia mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Hmm. Ya, cuman waktu saya naik kemarin, dia cuman bentar aja sih. Karena aku orang Kristen diturunkan dia kan. Iya. Di situ. Yesus itu bukan Tuhan. Lah kok di PT omongan dia sama aku lain gitu loh. Itu. Jadi dua muka gitu. Muka dua. Iya. Jadi satu lagi ya, buat orang umat Kristen yang ada di bawah ya, atau ada penonton umat Kristen. Kalau emang kita Kristen berani diskusi dengan baik, tapi yang benar, ya tunjukkan. Nggak ada pengikut Yesus yang nggak berani. Saya berapa room saya jalani semua saya nyatakan Yesus itu bukan Tuhan selain utusan. Ya, jangan kita tuh congor aja. Contoh dibilang sekarang kata-kata di Komal tuh congor, nggak ada bukti. Kita harus punya bukti. Tapi mau belajar ente sekarang bang ya. Dulu waktu ketemu saya pertama kali juga ngotot juga. Logika juga lah bang. Logika juga Ustaz ya. Omongan Ustaz kemarin sama aku itu pelajari Alkitabmu, pelajari semua kan gitu. Cuman saya belum bisa mempelajari semua. Contoh dari 100% itu paling aku pelajari cuma 15% loh Ustaz. Cuma saya dapat itu. Karena gini, contoh seperti Uniripa katakan, itu betul. Maria itu manusia. Yang dilahirkan itu manusia toh. Logika kan? Logika. Nah, yang kedua, ada kata mengatakan dalam Alkitab. Nah, yang kedua, ada kata mengatakan di Alkitab, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anaknya loh, bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi, berarti Allah Bapa itu yang di sorga. Loh, kok dikatakan Yesus itu Tuhan? Berarti mereka salah. Itu hanya utusan bagaikan Muhammad, utusan seorang nabi gitu loh. Nah, jadi yang ketiga, yang paling aku senang ini ya, saya selama saya belajar tuh, yang mengikuti ajaran Yesus itu bukan kami Kristen, menurut saya. Kebanyakan yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah umat Muslim. Iya bang. Kenapa? Satu, Yesus sunat kan? Sunat. Nah, dua, Yesus nggak makan babi toh. Ketiga, Yesus berdoa sujud. Iya betul. Lah kami orang Kristen, maaf bagi orang Kristiani karismatik, haleluya lompat-lompat ya. Iya. Terus? Jadi menurut saya itu yang mengikuti ajaran Yesus itu, dia kan pakai seperti jilbab gitu kan, dia berdoa tuh kan. Nah, coba kita lihat Muslim gitu, sopan semua, bersih. Masuk ke bait Allah kan cuci kaki, cuci tangan juga. Muslim kan masuk masjid kayak gitu, cuci kaki, cuci tangan. Ya. Apalagi aku jujur aja nih Ustaz, aku masuk gereja banyak berdosa Ustaz. Jadi mata saya nggak bisa kemana-mana nih Ustaz, selalu lihat yang salah. Iyalah. Terus gini bang ya, ente di belakang aja, paling belakang gitu ya, supaya bisa lihat yang bening-bening depan. Aduh, udah. Kalau sakit hati ya teman-teman saya nggak apa-apa lah. Tapi pada nyatanya itu ada kebenarannya itu ya. Aku udah kena serang juga oleh DM apa segala macam, dari pendeta saya pun saya udah serang. Cuma saya nyatakan itu yang saya omongin memang benar. Nggak ada. Ya, mau kayak gimana bang? Benar. Kan harus mengikuti apa yang dikatakan Yesus, bukan dikatakan orang lain kan gitu. Maka itu saya katakan, ketika kita jadi orang Kristen sejati, ikutilah ajaran Yesus yang sesungguhnya. Iya, Yesus itu mengajarkan tidak ada ajaran yang tidak benar. bener. Cuman Makanya kan saya bilang bang, Tuhan, ya. tapi kalau dia dikatakan utusan, ya oke. Makanya kan saya bilang ya, andai ajaran Yesus ini kagak ada Kristen dan kagak ada Paulus,
itu sinkron dengan ajaran Islam gitu. Udah saya bilang sama abang, nggak ada masalah ajaran Yesus itu dalam Islam. Masalahnya kayak gini bang, contohnya Nggak nih, ada. ini saya ambil contoh sama abang ya. Gini bang, di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kan kayak gitu ya, hanya kepada dia saja engkau berbakti. Di dalam Al-Quran memang disebutkan gitu, sembahlah Allah wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan dan penegasan dari Nabi Isa, Quran surah Maryam ayat 36 tuh, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Kan kayak gitu, sinkron sebenarnya. Nabi Isa atau Yesus itu ajarannya dengan Islam. Di dalam Matius 15 nomor 24 tuh, aku diutus hanya untuk Israel. Di Quran juga ada itu bang. Ali Imran ayat 49 tuh, wa rasulan ila bani Israel. Dan dia diutus untuk Bani Israel gitu. Ini sama sebenarnya, nggak ada masalah dengan ajaran Yesus. Cuma yang membuat belok ini yang dari katanya kesaksian dari ini dari itu bang. Yang bukan dari Yesus gitu, jadi beloknya gitu. Ya gitu juga Ustaz. Makanya saya pun bingung juga nih Ustaz. Jadi bisa saya bilang selama 2 bulan ini saya bingung. Ya. Jadi ketika seorang pendeta mengatakan sama saya, pendeta Marga Pahutar ya, lah kamu menyetujui omongan daripada Muslim itu, omongan kamu kata dia kan. Lah mending kamu apa dia bilang itu apa tuh sajat apa? Pokoknya masuk Muslim gitulah ya. Ya, mu'alaf gitu. Nah, jadi saya katakan, saya mengikuti Kristus itu sejati, tapi mengikuti ajaran dia. Karena apa? Ada kata mengatakan dalam Alkitab juga itu ya, tertulis ya, walaupun saya nggak tahu menyebutkan di mana. Barang siapa yang tidak melalui dia nggak bakal sampai kepada Bapa di surga gitu loh. Ya, memang ajaran dia semua benar. Karena apa? Menurut saya, ada kan itu larangan ya kita 10 ya, dari 1 sampai 10. Semua saya baca itu semua betul ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta ya kan. Itu ada semua dalam Itu Quran semua bang. benar. Dalam Quran saya ada semua tuh. Kan gitu. Cuman aku bingungnya gini bang Ustaz. Soalnya gini loh, aku masuk ke room Kristen nih ya. Menanyakan ini pun bukannya aku malah dia kasih ajaran, malah dibodoh-bodoh Caci maki gitu ya, dicaci maki. Terus gimana? Caci maki enggak Ustaz? Bukan bodoh lah, contohnya Kristen Ya pokoknya diumpat lah, kan kayak gitu ya intinya. Terus masalah Tuhan, misalnya itu ada dikatakan 3 dalam 1. Ya. Cuman ini pun mulai saya pelajari juga sih. Kok Tuhan tuh ada 3 gitu loh. Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, saya katakan. ya. Ini Tritunggal ini gimana ceritanya? Ya, 3 sampai dikasih tulisan gitu kan bulat. Ini Tuhannya, ini anaknya, ini rohnya gitu loh. Jadi saya tanya, yang ini Tuhan, iya, ini Tuhan, iya, ini Tuhan. Ya. Kau yang punya Tuhan 3, aku punya Tuhan 1, cuman Allah, saya bilang. Nah, mereka bilang aku tuh Kristen dodol. Loh, kayak gimana? Kayak gini bang, Tritunggal itu kan gini, Yesus tidak juga pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah. Di kitab Anda nggak ada Tritunggal. Terus juga kalau kita lihat Tritunggal itu ya, Yesus tidak pernah mengajarkan. Kalau kita lihat juga Yesus, Anak, terus Roh Kudus, merpati, terus juga Bapa yang di sorga. Itu gimana cara menyatukannya Tritunggalnya? Satu keadaan, satu tempat, satu waktu beda tempat. Itu kayak gimana cara menyatukannya kan gitu? Nah itu dia aku bingung Ustaz, makanya aku mau belajar terus.
Serius, saya nggak bohong. Ini loh, Allah Tuhan. Ya, aku belajar nih Ustaz ya. Allah Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ya kan? Firman. Nah, Kristus Tuhan, Firman Tuhan. Nah, Iya, iya. jadi makanya saya bilang kemarin sama Ustaz Tahutar di Komal tuh, kalau saya cuman maaf, ini jadi sepertinya saya jadi melawan agama saya sendiri gitu. Hmm, hmm. Ya, karena saya di lingkungan Melayu juga ya Ustaz ya. Ya, 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 ya. Kalau saya mengatakan yang menyebutkan Tuhan satu yaitu Allah, cuma kalau menyebutnya Allah ya. Muslim. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada Tuhan dan Allah. Simpel. Satu aja gitu loh. Ini saya tanya Roh Kudus ini ibaratnya kalau contohnya ini murid Yesus. Ini ya. Saya contoh ini Kristus siapa? Malaikat Yesus. Masih enak kan kita dengar. Iya. Ini semua Tuhan. Ya aku bingung gitu loh. Kalau Tuhannya semua kayak gitu, kalau beda pendapat kayak gimana caranya? Tapi ada juga sih mereka tuh ya menurut saya salah menyikapi ya, karena saya pun saya akui jujur jarang buka Alkitab ya. Gereja pun saya jarang. Yang menurut saya mereka ini bilang Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan, Tuhan. Ya itu kalau Kenapa? dari tekstualnya kan udah dikaji juga, Bang. Tuhan, kurios Bunda junjungan. menunjukkan satu ayat Hmm. di perjanjian lama, emang Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan. Masuklah perjanjian baru dikatakan ada hanya jadi Tuhan. Iya, memang seperti itu. Ada kecurangan dalam penerjemahan gitu. Lah, tapi saya tanya sama teman Kristen, lah itu kan perjanjian lama kan belum ada Yesus loh. Ini kitab siapa? Kitab Kristen toh. Semua yang kita akui di sini adalah omongan Yesus toh. Lah kok masalah perjanjian baru perjanjian lama kok dibilang nggak ada hubungan Yesus? Ini potong aja kitabnya. Mana sejarah Yesus itu aja kita ambil. Perjanjian baru Iya. ya toh. Betul kayak gitu. Fokus ke Yesusnya. Apa yang dia ajarkan gitu. Maka itu akan sinkron, Bang, dengan Islam. Jangan kita bawa ke perjanjian lama. Iya. Kan gitu Betul. saya bilang. Coba Abang ya, fokus ke ajaran Yesus. Di kitab Anda itu baca. Kalau di aplikasi kan nih ada tanda merah nih ya. Ada merah, ada hitam gitu tulisannya. Tuh. Ya. Nah, aplikasi Alkitab yang merah itu di menurut sarjana Kristen mereka berani mempertanggungjawabkan itu adalah ajaran Yesus gitu, suara Yesus langsung kayak gitu. Yang tulisan merah ya Bang ya. Nanti Abang ini aja. Nah, fokus aja ke tulisan-tulisan merahnya itu. Yang diajarkan Yesus. Gak ada satupun yang bertentangan dengan Islam, Bang. Gak ada. Sembahlah Allah ada. Yesus juga yang mengerjakan puasa nggak bertentangan. Yesus sunat nggak bertentangan, gitu. Iya. Contoh larangan makanan itu ya. Nah, bahkan kalau kita ikuti sejarah dari dia, hari Sabat itu Sabtu kan? Sabtu, iya. Dari namanya aja Sabat udah. Sabtu. Tapi kalau saya lihat umat Kristen ya, saya Protestan kan. Kalau saya lihat umat Kristen tuh yang Sabat tuh cuma Advent. Yang lain enggak gitu. Enggak. Contoh Advent mengikuti ajaran makanan larangan yang masih di perjanjian lama semua. Enggak makan babi, enggak makan anjing, enggak makan ikan yang enggak bersisi itu kan. Iya, betul. Lah, kalau kami Protestan Bang sama GPDI pokoknya semua lah ya aliran karismatik. Cuman kaki meja enggak kayak makan Bang. Iya. Aduh. Iya Bang, banyak belajar lah. Iya teman-teman, jujur ya teman-teman. Abang ini ya teman-teman, waktu nongol ke tempat saya, viewernya berapa juta kan kayak gitu ya. Saya jadikan VT. Waktu beliau nyuruh masuk ke dalam lemari itu.
Gitu. Itu makanya dari situ abangnya keras juga dulu itu. Sedikit demi sedikit kan mau melembutkan hatinya kan kayak gitu ya. Mungkin ya melihat Gini juga, debat gitu. kita tuh manusia toh. Jadi Hmm. omongan tuh kan bisa kita cerna toh. Mana yang benar. Jadi kita pelajarin toh. Ya istilahnya Ustaz ngomong gini, pendeta saya ngomong gini, mana yang benar kan saya beda-bedain. Iya, betul Jadi bang, istilahnya betul. gini, kita jangan munafik, kita pertahankan narasi-narasi kita mengatakan Yesus Tuhan, namun kita tidak sanggup membuktikan dalam Alkitab. Yang Hmm. kita akui itu omongan Tuhan itu melalui Alkitab. Kalau Tuhan langsung ngomong sama kita itu nggak ada. Yang ada Tuhan, yaitu Tuhan Samosir. Ya, terus juga gini bang, gini bang, kalau anda mau minta rincikan ajaran Yesus dengan ajaran Al-Quran atau Nabi Isa, saya rincikan semua bisa, gitu. Sinkron, nggak ada yang bertentangan. Nah, yaitu makanya saya bilang ya, ketika saya masuk ke gedung Kristen, ya saya ingin belajar, saya didodolin. Nah, ini salah saya apa salah pendeta ya? Ataupun salah yang punya komal? Yang Hmm. menjadi apa tuh seperti abang nih komal-komal gini kan, Hmm. kalau kita pak lintas agama nih. Nah, saya naik, saya belajar, saya ingin belajar. Ketika itu mereka bilang, coba doa bapak kami, saya doa, coba ucapin tanda kamu Kristen, saya ucapin, coba sebutin kita ke 10 itu semua, saya ucapin. Hmm. Mana minta mereka saya buktikan semua, tapi saya dibilang dodol. Tapi kamu Kristen loh, tapi kok dodol, gak enak dengarnya. Nah, tapi ketika saya naik ke Komal, contoh Bunda Uni, ya, Ah. Bunda Uni ini nomor satu sama saya. Saya disambut dengan baik, disuruh duduk baik. Nah, lalu dia ambil kitab, tunjukkan ayat satu-satu ayat, tunjukkan semua, pelajarin di rumah ini. Iya benar, itu masuk akal semua. Hmm. Nah, masuk saya lagi ke roomnya Kristen, mereka bilang, ya jelas kamu dikasih karpet bagus, karena kamu itu ngikutin yang mereka ajaran, bukan yang mengikuti ajaran. Saya punya pikiran loh, membedakan mana Iya. yang benar, mana yang salah. Kita kan dikasih akal kan gitu, bisa memfilter yang ini salah, yang ini betul kan gitu. Iya. Nah, jadi saya sekarang tuh disalah-salahin lah di DM laku, ini yang apa nggak benar lagi gini-gini, dibuang aja di Kristen. Saya katain, mama saya itu abang beradik ada 12, 4 perempuan, 8 laki-laki. Ya, yang 8 laki-laki ini semua pendeta, nggak pendeta. Hmm. Bapak saya seorang perhangir 26 tahun sampai dia meninggal, perhangir HKBP. Abang saya 3 jadi sintua. Menurut saya munafik semuanya, uang juga yang dicari. Iyalah bang, pasti. Kenapa lo gini loh? Apalagi sekarang ini ya, kalau saya menurut saya, nah Kristen ini udah mulai di gereja pun udah duit semua yang dibicarakan. Bang, abang ada lihat PT nggak? Gereja yang berjajar 6 tuh. Enggak lah. Ada gereja berjajar 6 bang. Itu buat apa? Di sisi lain kekurangan gereja kan kayak gitu dibangun. Ngapain itu gereja jajar 6 gitu? Bentar bang, ini ada yang bilang Allah, ini orang bang, sorry sebentar bang. Katanya ini settingan ya, enggak ya teman-teman, enggak. Saya ketemu abang ini baru malam ini juga, dan yang kami bicarakan ini ya sekilas kayak gini aja gitu loh, nggak ada tekstualnya atau dipikirkan terlebih dulu, nggak ada. Ini bukan settingan, bukan, murni ngobrol diskusi gitu. maksudnya settingan itu apa, Bang? Kita sudah merencanakan lab ini kayak gitu. Oh, bapak dia lah. Iya. Bukan settingan. Saya nggak kenal abangnya di mana saya juga nggak tahu. Aku naik ke roomnya Yusuf PI ini udah 3 kali ini ya. Kalau mau lihat aku naik sering ke room Islam tuh, masuk aja ke room Uniripa, setiap dia lah pasti aku ada di situ. Hmm. Ya, jangan seperti kemarin buktikan kamu Kristen. Nah, saya masuk rumah saya tunjukin salib semua, tunjukin Alkitab, Bible. Ya, ucapin bapak doa bapak kami ya, terserah. Nah, ini ya, ada pembuktian satu yang paling utama.
Ya, bentar. Ini saya nggak kurang yakin nih. Apa tuh bang? Ada pembuktian yang paling kolot kali nih ya, yang buat teman-teman saya mungkin ya nanti sakit hati kalau saya ungkapin ya. Mana kemarin tuh? Saya masuk live-nya pendeta apa ya? Nah, ini saya pertanyakan sama dia loh. Ini live-nya Bang, oh nggak nampak pula Bang Astro apa nama dia nih? Bentar Bang, bentar. Oh, HP saya pun di rumah pula satu lagi. Banyak kepanasan di bawah bang. Nah, gini loh Bang. Ah, Kan saya bertanya gini loh Bang. Kan kalau seorang Kristen itu sebenarnya kalau masuk Kristen itu kan bukan doa Bapa kami yang paling misalnya diakui biar dia itu dikatakan Kristen, enggak Bang? Kan ada itu doa kepercayaan kami Bang. Contoh, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa kan gitu, hmm, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus gitu loh, kan putranya yang tunggal gitu loh, putranya yang tunggal kan itu udah dinyatakan loh dalam ucapan Kristen yang nyata itu. Tapi di situ dikatakan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal gitu loh, putranya bukan Tuhannya gitu loh. iya Ketika saya terus. bawa narasi ini kepada teman saya Kristen, ada itu di komalnya Bang apa tuh kemarin ya, Bang ELS entah apa lah tuh pokoknya. Mereka membantah aku. Padahal kalau kita jadi orang Kristen itu harus kita ucapin itu. Hmm, Bukan doa Bapa kami sebenarnya. Lah di situ akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Itu kita garis miringi. Putranya bukan Tuhannya. iya. Itu udah nyata betul. Itu contoh ya. Kalau orang Islam mungkin kan, kalau misalnya jadi Islam itu kan harus ada kata-kata istilahnya bahwa dia benar-benaran Islam kapal itu kan gitu. Nah kami itu ada itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kan gitu, dan putranya gitu. Bukan dibilang Tuhannya lah. Saya tanyakan, ini putranya loh. Putra dan Bapa itu bukan sama. Nah, tapi dia bawakan ayat sama saya masih ingat betul nih ya. Bawakan ayat, aku dan Bapakku sama-sama katanya. Iya betul, anak dan Bapak itu sama, tapi haknya berbeda menurut saya. Kan gitu. Jadi saya Betul, bilang Bang. juga nih. Nah saya bilang, kalian teman saya minta diajarin, kalian maki-maki aku, kalian ejek-ejek aku. Nah, ketika saya masuk room Muslim, mereka nunjukin data-data yang betul-betul dari Alkitab, bisa saya baca, dan bisa saya nanti pulang ke rumah ya. Nah, saya pelajari, kalian kepanasan, kalian bilang aku dikasih karpet bagus lah. Dan hina-hina juga aku, dia serba salah aku nih. Ya mau kayak gimana Saya bang? bilang, rasa sakit hati lah. Ya enggak ini juga bang. Makanya, Lebih ya, baik lebih baik banyak belajarnya juga kan daripada ke tempat mereka sudah tahu kayak gitu. Paling nanti dibilang munafik lah, inilah itulah, nyamar lah. Pasti abang dituduh kayak gitu. Itu udah lagu lama itu coba bang. gini Pak. Itu kan ada itu apa dibilang itu jadi dari Muslim masuk Kristen tuh apa tuh KL ya, KL dia kan dari Kristen dari Muslim masuk Kristen kan. Apa logat apa juga dia kan. Aku masuk ke room dia katain gini, saya apa ya namanya, saya coba apa suara dia, sepertinya dia itu orang Jawa kan. Bilangnya aku Kristen, saya bilang kau sejak kapan kau jadi orang Kristen, saya bilang. Lalu Kau apa kata dia? contohin aku, kau bilang aku nggak orang Kristen. Dibilangnya lah aku istilahnya nyamar-nyamar, dibilangnya aku orang Islam tapi nyamar jadi Kristen gitu loh. Ah, Padahal aku awal dari masuk shalom. Nah, teman-teman, saya mau belajar. Ini kemarin saya belajar tentang Tritunggal. Saya bertanya dulu masalah Tritunggal, saya kurang paham. Nah, waktu kamu kecil pernah sekolah minggu? Pernah. Itu Tritunggal. Dari sekolah minggu pun udah tahu semua anak-anak katanya. Lah, ini anak-anak bahasa kumpul ke 10 orang, saya tanyakan apa itu Tritunggal, diam semua.
jujur. Karena tahu saya jadi bodoh gitu loh. Nah, ketika kamu apa itu namanya malua, kami kan malua, siap dibaptiskan kalau dia udah dewasa kan malua namanya kan, kalau Protestan kan. Nah, kamu kan diajari masalah Tritunggal ini dan itu. Enggak, saya nggak pernah diajarin itu. Ketika dulu saya mau malua di gereja, saya cuma diajar satu, hata persyawan kalau orang Batak bilang. Ucapan kepercayaan kita kepada Tuhan, hata persyawan katanya. Cuman itu yang diajarin. Lah, kok dia pintar-pintar ngomongin aku nggak orang Kristen gitu loh. Saya nggak terima sampai sekarang. Aku chat room dia. Gitu. Ya kira-kira menurut abang, kalaunya mempelajari semuanya, kira-kira menurut abang ada nggak tergerak hati atau melembutkan hati itu mengacu ke Islam gitu bang? Iya, kalau menurut saya memang Islam mengikuti ajaran dia. Kalau kami enggak. Untuk pribadi anda? Iya, saya akui Islam yang ngikutin. Ada rencana masuk Islam memang? Enggak, Bang. Masih belajar gitu ya? Iya. Memang pelajari gini loh. Walaupun saya di lingkungan Melayu, kalau di lingkungan Melayu itu dikatain ya, Bang, di sini itu kan masjid banyak. Ya. Sini ada berapa nih? 3 masjid kan, lorong di kampung kami ini kan. Contoh saya kemarin bertanya, Bang. Bertanya juga sama mereka ya. Ketika mereka pergi ke masjid, saya ikut. Ya. Saya ikut. Nah, tapi saya di luar nunggu mereka. Kalau mereka tuh istilahnya lagi sholat gitu kan, ngapain lah mereka kan. Saya ikut. Nah, nanti mereka tuh pulang. Contoh waktu takbiran saya ikut. Allahu Akbar Allah. Saya iya. Terus? Nah, saya ikut. Nah, pertanyaan saya kemarin sama KLS tuh, apakah saya salah mengikuti mereka seperti itu? Namun saya itu nggak ada masuk mereka. Itu hanya istilahnya apa ya? Karena mereka ngajak, ayo man, ikut man, ayo. Nah, kasih peci, saya dikasih peci gitu kan? Oke. Nah, dan ketika Bang, izin bang, gini, ini dikira settingan, bolehkah saya naikin satu Kristen lagi bang? boleh bang, boleh. Boleh, Terserah, ya? Bang, ini kan rumah bang. Iya, nanti kan pasti abang dibantah Kristen yang naik gitu masalahnya. Beda dengan dia. Nggak apa-apa. Ketika saya dibantah, diajarin, saya terima kasih bang. Sabar ya, nanti dikira settingan gitu.